Susunya bening, tanda rusak. Hari ini kita akan coba treatment ini guys, treatment kambing kita nih gejala mastitis ya. Jadi harus kita treatment, kita kuras, karena kalau kita ambil susunya, dia susunya nggak kurang bagus. Jadi ini harus perlu penyembuhan. Jadi mudah-mudahan harapannya dia bisa sembuh. Ini udah kita kawinkan, atau setidaknya nanti kita bisa ambil bibit dari anakannya ini, karena ini cukup lumayan parah. Ini akan kita buang dengan apa pipanya namanya? Apa ya? Alat pembantu ini ada apa? Mastitis nih. Iya, Penguras. jadi dia kalau diperah kan ini kan dia kesakitan. Makanya kita masukkan apa seperti jarum, apa namanya itu? Jarum mastitis. Nah, jadi dia fungsinya jarum ini ujungnya tumpul, tapi kalau dimasukkan dalam lubang puting itu nanti semua isi susu itu akan terkuras. Jadi dia akan lebih nyaman dan nggak merasa kesakitan. Ini akan kita kuras sampai habis. Nanti setelah habis mungkin akan kita spet, dikasih antibiotik mas ya, dikasih supaya dalamnya itu apa namanya ya, kalaupun ada bakteri dia bisa mati oleh antiseptik. Susunya bening, tanda rusak. Melahirkan sudah sekitar 6 bulanan lah. Jadi waktunya ini dulu kita gaduhkan ke mitra, tapi karena suatu hal kemudian dia ada kejadian mastitis ini tadinya kita gaduhkan, kita mitrakan. Tujuan dimitrakan itu sebetulnya supaya berkembang, namun karena mungkin masih belajar juga ya, sehingga insiden ini bisa terjadi. Kemudian kita ambil kembali dari mitra, kita ganti punya mitra dengan yang baru, dan ini kita treatment sampai dengan sehat. Nanti kalau sudah sehat baru akan kita gaduhkan lagi, atau kita pelihara di sini aja sampai dengan kita ambil keturunannya saja. Jadi kalau ini kan kambing Rambon nih guys, kambing Rambon tapi dulu produksi susunya dia bisa 2 liter up. Nah jadi dengan kondisi potensi induk yang bagus, makanya ini kita pertahankan. Jadi kita pertahankan, kita akan ambil anak-anaknya, jadi akan kita percepat. Ini nggak kita langsung eksekusi teman-teman ya, jadi tetap kita pertahankan karena kondisinya sehat dan dia masih cukup muda lah, masih potensial untuk beranak 2-3 kali lagi. Karena dengan potensi susu yang produksinya bagus ini, kita pertahankan dia sebagai induk pencetak bibit. Jadi nanti jika ini kawin dengan Sanen akan keluar Sapera F1. keturunan Sapera F1 itu mas ya. Ya. F1 nanti diharapkan, kalau pengalaman yang lalu sih produksi susunya bagus. Ini kalau pengalaman Mas Aryo gimana nih kalau seperti ini? Ini bisa lah, insya Allah bisa sembuh lah dengan nanti beranak. Nanti diharapkan nanti setelah beranak dia menghasilkan susu yang lebih baru, memperbarui gitu. Nah kita pakai alat jarum mastitis ini cepat eksekusinya, cuma berapa menit langsung kering, dan benar-benar kering, nggak ada tersisa air sama sekali dalam. Nah sekarang tinggal kita suntik antibiotik, Dan kita berikan penanganan antibiotik supaya lebih sehat, lebih kuat, dan bakteri yang ada di dalam bisa mati. Jadi setelah kita kuras guys, jadi ini kita berikan injeksi antibiotik. Tujuannya biar fisiknya lebih kuat, kemudian rasa sakit maupun infeksi yang ada di kantong susunya ini bisa sembuh. Jadi ini penyakit yang cukup gangguan yang cukup, kalau di pemain susu perah ini momoknya lah. Jadi gimana caranya hal ini tidak terjadi. Jadi hal seperti ini biasanya kejadiannya itu karena posisi yang sering terjadi ya, setelah melahirkan susunya ini kan besar. Kalau awalnya kambing ini ada di farm Telaga Rizky, ini kan memang setelah beranak susunya kita ambil, jadi sehingga kesehatan maupun kondisi kambingnya ini continue kita ambil susunya selalu sehat, nggak ada masalah. Tapi karena kita pengen punya pengembangan juga ke tempat mitra, sehingga
kambing-kambing yang jenis Rambon ini setelah kita kawinkan dengan kambing sanen kita gaduhkan ke teman-teman yang ada di sekitaran Telaga Rizky ya, peternak yang mau beternak gitu. Tujuannya supaya lebih berkembang biaknya lebih masif. Kemudian kalau dengan kambing-kambing Rambon kan resikonya tidak terlalu besar gitu ya. Jadi setelah dari Telaga Rizky ini kondisinya hamil, kemudian digaduhkan di tempat mitra punya anak. Nah, kemungkinan di sana kandang dan lain-lain ada yang kurang terkontrol atau kondisinya sedang kotor atau apa. Yang lebih lagi setelah melahirkan itu kan, setelah sapih ya, melahirkan kemudian sapih, susu ini produksinya kan terus karena memang produksi Rambon ini cukup bagus. Nah, itu karena mitra kita yang kita gaduh itu tidak mengambil hasil susunya, sehingga susu ini kemarin terjadi penumpukan. Jadi penumpukan itu ada. Terjadi penumpukan, akhirnya berujung dengan mastitis. Ya. Padahal produksinya waktu itu Produksinya bagus ini. Ini datang dengan apa? Kita lepas itu dengan bobot yang bagus, sehat, gemuk ya, udah. bobot hamil tuh bisa 55-60 kilo ini. Jadi sekarang kondisinya udah balik, udah sehat semuanya. Ini sudah secara fisik juga konstruksinya udah bagus. Nah, ini setelah kita treatment kesehatan ambingnya, kemudian nanti ini segera kita kawinkan di kandang koloni dengan kambing sanen kita yang ada. Jadi supaya dia segera reproduksi lagi. Terus kemudian nanti kita lihat dalam satu siklus. Kalau memang dia ini sembuh, ini akan kita pertahankan sebagai induk pencetak bibit. Akan tetapi kalau memang hasilnya kurang bagus, ya terpaksa nanti akan kita lepas menjadi kambing pedaging. Ini resiko. Tapi kalau dengan kambing Rambon kan resikonya tidak terlalu besar. Ini yang kita lakukan di farm ini. Ini usianya berapa tahun nih, Mas? Ini Udah kalau 4 ini tahunan, Mas ya? Kurang lebih 4 tahun ada. Ya, ini udah laktasi keberapa, Mas? Laktasi kemungkinan ada 5 lah. 5 kali laktasi. 5 kali laktasi masih muda lah, karena di laktasi pertama itu biasanya kita dikawin di usia 10-12 bulan, kemudian dia hamil 5 bulan, 17 bulan itu udah laktasi 1 ya, laktasi 1. Terus kalau kambing-kambing Rambon di farm kita ini biasanya memang dikhususkan untuk mencetak bibit-bibit Sapera F1. Jadi dia lebih cepat reproduksinya. Begitu punya anak, sebelum sapih 3 bulan, kadang-kadang kita kalau dia sudah birahi di usia setelah melahirkan itu 45-60 hari, birahi langsung kita kawinkan. Jadi dia menyusui anak, tapi kondisinya sekaligus sudah hamil, dan setelah anaknya sapih, susunya pun kalau masih ada tetap kita ambil untuk kita manfaatkan. Kemudian setelah kehamilan ini di usia 3-3,5 bulan kita keringkan. Setelah kita keringkan, melahirkan, punya anak, punya susu lagi. Begitu siklus di peternakan kambing perah Telaga Rizky Farm. Jadi setelah selesai penanganan semua, guys, jadi kambing ini kita kembalikan lagi ke lokasi koloni supaya mereka bercampur lagi dengan pejantannya. Itu pejantannya kambing sanen kita. Jadi nanti kalau dia sudah aman, nyaman, kemudian diharapkan dia segera kawin lagi. Ya. Jadi ini sudah kita campurkan kembali bersama indukan-indukan lain yang sedang kita kawinkan koloni. Ini mudah-mudahan bisa segera sehat. Nanti besok kita review lagi, guys ya. Jadi setelah seperti ini, kondisinya seperti apa, nanti kita kabari lagi. Jadi sehingga pengalaman-pengalaman seperti ini tidak terjadi peternak kambing perah teman-teman. Hal yang seperti ini bisa kita hindari. Dari informasi ini semoga bermanfaat buat teman-teman.